kami masuk dalam satu jaminan. Kami mendapatkan satu kekuatan dan meraih kepemilikan yang hari ini akan kami dengarkan dan menjadi satu bangsa yang baru, satu umat perjanjian yang baru, dan memasuki ke dalam satu kegenapan waktunya Tuhan. Kami akan mendengarkan betapa indahnya jika kami terus bertekun di dalam Tuhan dan kami terus mendapatkan satu kekuatan dari hari lepas hari dengan jaminan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan selalu menyertai kami. Disinilah kami akan belajar, bukan karena kami ingin mendapatkan jaminan karena kekuatan hidup kami, tetapi karena penyataan Tuhan, karena wahyu Tuhan. Kami dikuatkan, kami dibangun, dan kami mendapatkan satu jaminan, satu janji Tuhan yang begitu indah dan pasti akan terjadi. Bawalah sukacita yang ada di dalam iman kami dan menyinari akan seluruh tingkah laku kami sampai kepada kami bertemu dan dekat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Kristuslah yang membawa kami dan memasukkan kami ke dalam kerajaan yang baru, kerajaan terang, kerajaan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin. Mari kita baca Wahyu pasal yang ke-7. Nah, saudara, kalau hari Kamis itu pembinaan setiap hari Kamis itu kita mendapatkan satu pengajaran sistematis ya, dan juga dasarnya adalah biblika. Setiap hari Kamis itu, saudara, itu ada tema-tema yang seringkali menjadi pergumulan. Ya, kita masuk dalam dua natur Kristus, satu pribadi dua natur Kristus. Yang beberapa bulan yang lalu kita masuk ke dalam Tritunggal, ya, dan kemudian dengan segala resiko serta konsekuensinya. Jadi kalau saya percaya Tritunggal itu ada pengaturan tata ekonomi Allah sampai kepada penebusan, pemilihan, dan seterusnya. Dan kita masuk dalam kuartal yang kedua, masuk ketiga ini. Kita masuk ke dalam Kristologi. Nah, saudara, di sini kita belajar hari Kamis itu sesuatu yang sebenarnya sangat dirindukan oleh gereja Tuhan yang mau belajar. Dan pada hari Sabtu, karena Sabtu itu adalah ada doa pagi kan. Nah, saudara, itu lebih ke arah praktis. Jadi mungkin tema-tema praktis baik yang secara sistematis tadi, yang biblika itu kemudian diuraikan dengan secara praktis. Jadi diaplikasikan. Dan di situ kita belajar, kita bergumul bersama, kita berdoa. Dan hari Minggu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian kitab Wahyu, itu ada sekitar 2 minggu sampai 3 minggu. Jadi minggu pertama, kedua, dan ketiga. Minggu keempat itu adalah kita masuk dalam pengajaran sejarah, pengajaran teologi Kristen, yaitu Katekismus Westminster. Kita sudah selesai Heidelberg Catechism, dan kita masuk Westminster Confession atau Catechism. Nah, sudah kita belajar itu setiap minggu keempat. Setiap minggu keempat sampai itu selesai. Jadi nanti kita akan, mungkin selesai itu kita akan mengulangi lagi, atau bagaimana kita juga perkumpulkan. Nah, hari minggu yang pertama, kedua, ketiga, itu adalah minggu-minggu yang berkaitan dengan seri Wahyu. Dan ditambah dengan ada penambahan minggu kedua atau ketiga, itu adalah perumpamaan Tuhan Yesus dan cerita Kristus di dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi supaya kita dapatkan gambaran yang utuh. Jadi gereja kita itu adalah gereja yang mengikuti dan istilahnya tuh menjalani apa yang dilakukan oleh para rasul, dan khususnya mereka meniru, meneladani Kristus. Jadi Kristus itu pertama dia ngajar apa, dan kita sudah tahu bahwa kata-kata berbahagia kita sudah lewati hampir 3 tahun. Ya, 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Dan kemudian kita sudah melewati Heidelberg Catechism, dan kita masuk yang baru, dan dalam pergumulan itu saya kemudian mendapatkan satu ya dorongan dari kuasa Tuhan, dan saya melihat orang-orang yang berkhotbah tentang wahyu itu sangat jarang sekali dan sangat sedikit. Dan kitab Apokaliptis itu hampir tidak dikhotbahkan, ya. Dan saya juga melihat ke
seluruh dunia dan khususnya Amerika dan Eropa itu hanya sedikit sekali. Dan kemudian saya mempersembahkan hidup saya untuk membawakan kitab Wahyu yang walaupun sulit, karena ini latar belakangnya begitu luas dan begitu kaya, dan tidak bisa sembarangan hamba Tuhan bisa menguraikan itu. Kenapa? Karena kesesatannya lebih banyak daripada yang benar. Jadi banyak sekali tafsiran, baik yang di YouTube, baik yang di TikTok atau macam-macam atau Instagram. Saya seringkali mendengarkan ini kayaknya nggak tepat. Ini malah ngawur, sesat gitu kan. Wah, ini lebih lagi nih, nggak ada juntrungannya gitu kan. Asal pakai ayat. Nah, sebenarnya di situ saya pikir kita perlu mewariskan tafsiran yang benar tentang apokaliptis, khususnya kitab Wahyu. Dan saya bukan dari saya sendiri ya, bukan kekuatan pikiran saya. Saya memakai pikiran-pikiran dan kekuatan sejarah gereja, bapak-bapak gereja, dan teristimewa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Dan yang terakhir adalah dari Profesor G.K. Bailey, ya, George Bailey, yang juga pernah menjadi rektor, dan juga Don Johnson, serta Simon Kistemaker. Terus ada Joel Beeke, juga baru mengerjakan kitab Wahyu, selesai, dan saya juga dapatkan. Jadi ada sekitar hampir belasan buku tentang kitab Wahyu. Dan yang lain juga sama. Yang banyak yang sesat yang pernah saya baca, itu akhirnya gugur sendiri. Karena saya nggak mau pakai lagi. Karena itu salah besar. Dan yang saya pakai adalah, referensi saya adalah penulis-penulis serta teolog-teolog atau biblical scholar yang saya sebut tadi. Jadi ada yang Bailey, ada Simon Kistemaker, ada William Hendrickson, itu semua adalah profesor dan rektor dari Westminster. Ya, ada sekitar 5 generasi rektor, dan itu luar biasa. Ya, oke. Nah, saudara, kita akan membuka Wahyu pasal 7, dan kita hari ini belajar tentang 2 hal. Yang pertama adalah arti meterai, dan yang kedua arti 144.000 orang. Siapakah 144.000 orang itu? Apakah itu orang Israel sendiri secara jasmani literal atau historis, ataukah itu merupakan hanya simbolis lambang yang seperti kitab Wahyu adalah kitab apokaliptis. Jadi tidak boleh dalam kitab apokaliptis angka 144 atau angka berapapun itu dijadikan literal. Kalau itu memang literal, jelas. Tapi kalau itu merupakan lambang, maka tidak boleh diliteralkan. Jadi 144.000, oh berarti ini orangnya jumlahnya betul-betul 144.000 orang. Setelah itu tidak. Itu adalah lambang. Dan di dalam lambang itu, angka-angka itu ada maknanya. Saudara-saudara nanti kalau mau belajar lebih dalam, itu ada dinamakan satu pengajaran gematria yang sudah turun-temurun dari bangsa Israel. Dan ini saya pernah mengajar beberapa tempat tentang gematria. Saudara, itu adalah angka-angka yang bermakna, termasuk di dalamnya bahasa Ibrani. Semua abjad Ibrani itu melambangkan, mewakili angka. Alef itu 1, Taf itu 22, dan Taf itu artinya juga 400. Itu punya makna semuanya, dan semua punya makna berkaitan dengan bahasa Ibrani dalam kitab suci. Dan saudara, itu kekayaannya luar biasa. Dan kekayaan itulah yang dipakai oleh kitab Wahyu untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan jasmani, dengan kasat mata, maka diberikan ungkapan, metafor atau figuratif, bahasa kiasan, bahasa seandainya, ya seperti. Nah, itu semua, saudara. Jadi kitab Wahyu ini adalah kitab simbol lambang. Jadi tidak boleh dijadikan kitab literal. 1000 tahun itu bukan literal. Pas 1000 tahun. Nah, saudara, itu tidak. Kenapa? Karena itu adalah satu masa yang Tuhan sendiri bagi. Dan kapan itu selesai? Bukan 1000 tahun persis. Karena kita sekarang ini sudah 2000 tahun. Sejak Tuhan Yesus sampai hari ini, itu 2000 tahun. Bukan 1000 tahun. Jadi teori-teori yang mengatakan 1000 tahun, 1 hari 1000 tahun, dan 1000 tahun itu ada dengan pembagian-pembagian, itu gugur sendiri. Kenapa? Karena zamannya Tuhan Yesus ke kita itu 2000 tahun. Itu otomatis gugur. Ya. Oke, kita akan melihat ini. Siapakah 144.000 orang ini? Apakah Israel, 12.000 bangsa Israel, ataukah yang lain? Dan yang kedua adalah tentang meterai.
Nah, saudara, kita membaca ayat yang pertama. Wahyu pasal 7 ayat pertama. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Saudara perhatikan baik-baik. Yang dilihat di sini, yang menampakkan penting kalimat itu adalah angin. Ya. Jadi kalau nggak ada angin, saudara, itu artinya juga tidak akan ada kehidupan dan tumbuhan yang akan hidup. Kepada mereka semua, melihat 4 malaikat berdiri, keempat malaikat itu mewakili akan keadilan Tuhan, penghakiman Tuhan, dan pelaksanaan penghukuman Tuhan. Kita sudah pelajari meterai 1 sampai ke 4. Jadi kuda berwarna putih sampai kuda berwarna pucat, hijau kuning. Mereka membawa malapetaka, dan kuda putih itu mewakili figur daripada Kristus yang memberikan satu kemenangan dan satu proklamasi bahwa dunia dan segala isi yang ada semua di bawah kontrol kemenangan Kristus. Itu kuda pertama. Ya, kita sudah melihat ini. Nah, saudara perhatikan keempat penjuru bumi, utara, selatan, timur, dan barat. Dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut dan atau di pohon-pohon. Ayat kedua. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari. Ya, sebentar. Jadi kita melihat ada seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Nah, saudara, ini meterai itu apa? Kita akan pelajari. Itu ada jelas dikatakan meterai itu apa. Meterai itu adalah di pasal 14 ayat 1. Ya, nanti kita akan masuk ke sana karena ini baru separuh. 7:14 kan baru separuh. Dan ayat 1:14 itu menyatakan seluruh apa yang ada di dalam pasal 7 sampai pasal yang ke-13, dan pasal 14 itu menjamin semua kehidupan orang percaya. Itu dijelaskan dengan detail apa yang ada. Nah, saudara perhatikan, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. 3 katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan. Jadi tadi kan bawa meterai. Dan kemudian akan memeteraikan. Dikatakan kami akan memeteraikan. Jadi yang meterainya itu bukan satu, tapi kami. Jadi bukan satu pribadi, tapi adalah pribadi yang lebih dari satu. Dan jelas ini nanti berkaitan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terutama Roh Kudus yang kerjakan itu. Nah, saudara perhatikan di sini katakan memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Saudara, dari kalimat ini, tafsiran yang ada 144.000 orang itu adalah hanya suku bangsa Israel. Ya, kalau dari kalimat ini saja, kita baca dari kalimat ini. Dijelaskan dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ayat yang kelima. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben, Gad, Asyer, ayat 6, Naftali, Manasye. Nah, saudara, itu harusnya itu Dan. Diganti Manasye. Simeon, Lewi, Isakar, Sebulon, Yusuf, dan Benyamin. Jadi ada satu suku hilang diganti suku yang baru, anaknya Yusuf. Bagaimana penjelasan ini? Kenapa Dan kenapa Manasye bukan Efraim yang menggantikan menjadi 12 suku Israel? Surah semua jawabannya ada dalam Alkitab. Dan jawabannya sangat jelas.
suku Dan dan Efraim adalah suku pertama yang melawan Tuhan dan menyembah berhala dan mendirikan berhala-berhala Baal dan semuanya. Dan mereka tidak mau kembali pada Tuhan. Dan Tuhan sudah memperingatkan mereka. Nah, nanti kita akan pelajari beberapa ayat penting seperti di Ulangan 29 bahwa mereka yang asli bangsa Israel 12 suku itu, jika suku-suku bangsa Israel mendirikan berhala, mereka akan dibuang Tuhan dan mereka akan dimusnahkan oleh Tuhan. Dan yang dimusnahkan Tuhan adalah suku Dan. Dibuang dari daftar bangsa 12 suku Israel. Dan termasuk di dalamnya yang mengikutinya adalah namanya Efraim. Anak Yusuf. Jadi anak Yusuf satu yang murtad. Artinya apa? Sebaik-baik keluarga ada anak yang murtad. Dan itu ada dalam sejarah bapak-bapak iman. Anaknya Ishak, satu murtad. Yang bernama Ishak. 12 rasul, satu yang murtad. Siapa? Kadang-kadang kalau saya pikir-pikir, itu ngeri juga. Sebaik-baiknya Yusuf, sebaik-baiknya Isa, sebaik-baiknya Yakub, sebaik-baiknya tetap manusia punya kekerasan hati dan akhirnya dibuang dan dicoret dari daftar tanda petik suku yang dipilih itu. Dan Tuhan berhak menggantikan dengan suku yang lain. Jadi banyak orang Israel sekarang mengatakan, oh 12 suku Israel itu kami. Bohong. Kenapa bohong? Dan nggak ada. Oh kan tetap kan keturunan kami. Ya, oke, kita lihatin. Kita lihat daftar keturunan. Latar belakang identitas 12 suku Israel. Sudah ada 19, 18 lah. 18 daftar suku-suku Israel, 12 suku itu. Ya, kalau sudah lihat daftarnya itu di sini. Mulai dari kitab Kejadian pasal 35, 46, 49. Keluaran pasal 1 dan seterusnya sampai Yosua 13 kembali dihitung suku bangsa Israel. Terus Tawarik juga sama, ada sekitar 3 kali dan kemudian Yeskel sampai kira-kira terdaftar dan diulang dalam Alkitab. Suku-suku bangsa Israel ini adalah tepatnya 19 data daftar suku-suku bangsa Israel. Bapak kok tahu? Bukan saya tahu. Saya dari profesor-profesor Biblika. Dan profesor Biblika itu dari profesor-profesor yang lain dan punya data, punya kecanggihan teknologi dan dia bisa sekarang ini Alkitab ini luar biasa. Berapa kalikah kata Tuhan dipakai di dalam seluruh kitab suci langsung keluar. 3.900 berapa kalikah Yesus ada dalam Alkitab? Keluar berapa ratus kali. Berapakah? Dan yang paling mengejutkan dari seluruh kitab suci perjanjian baru, nama yang terbanyak ada dan nama yang paling sering disebut dan dituliskan adalah Yesus dan Kristus. Perjanjian lama gimana? Tuhan Allah Yahweh, Elohim, Shaddai dan semuanya. Tidak ada nama iblis yang lebih dari nama. Tapi di dalam kitab suci orang lain, nama iblis lebih banyak. Jin-jin. Aneh ya? Nah itu sudah tahu gitu, mana yang benar gitu kan. Nah saudara perhatikan, dalam Kejadian pasal 35, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Gad, Asyar, Yusuf, ada 2 anaknya Efraim dan Manasye. Efraim dibuang oleh Tuhan dan Manasye yang masuk menggantikan Dan. Jadi Yusuf, Benyamin, dan Naftali. Dan ini adalah anaknya budak, bukan darah daging asli dari Yakub atau bersama dengan istrinya Lea atau Rahel, tapi bernama budak Zilpa. Dari asalnya aja kita tahu
Dari 12 keturunan itu memang berasal dari Yakub, darah daging Yakub. Tapi ibunya dua. Dua ya. Ini kalau saudara pelajari. Rahel dan Lea. Saudara, jangan kawin lebih dari satu. Sudah beritahu. Rahel dan Lea, persaingan seumur hidup sampai nanti. Memperebutkan hati Yakub. Saudara baca Alkitab. Saling iri hati. Oh, karena dia punya anak, terus kamu sayang ke dia. Aku gak punya anak, gak pernah disayangi. Nanti memble saya. Saya mah, kamu punya anak. Kan bukan saya nentukan punya anak, nggak punya anak. Kan dari Tuhan. Adiknya Rahel nangis-nangis. Akhirnya sangat nangis. Tuhan dengar. Terus dibuka kandungannya. Lahirlah Yusuf. Tuhan baik lagi, dibuka lagi. Lahirlah Yusuf. Benyamin. Betul kan? Begitu lihat Benyamin Yusuf lahir, si Lea nggak terima. Wah, saya ingin punya anak lagi. Nggak bisa. Udah tua. Ya budak saya aja. Yakubnya mau lagi. Nggak apa-apa lah, budak lah. Amin, puji Tuhan dikasih budak. Dikawinnya punya anak. Yang Rahel nggak terima. Bilha. Budakku Bilha kawin ini juga. Oh amin, ya. Puji Tuhan. Jadi istrinya 4. Yakub itu istrinya 4. Yang tertulis Rahel dan Lea. Gundiknya 2. Dan berapa gundik yang lain? Abraham juga istrinya bukan 1. Daud juga bukan 1. Jadi hampir Alkitab itu poligami. Pak, saya ingin percaya Kristen perjanjian lama. Kenapa? Ingin poligami. Ya jadilah bangsa Israel kamu. Disedot ke sana. Ya, saudara itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Nah, saudara perhatikan dalam Wahyu pasal 7 dan Bilangan pasal 10 itu sama persis. Dan kapankah Manasye itu masuk ke dalam daftar dan menggantikan Dan? Saudara, itu bukan dari kitab Wahyu ngarang-ngarang, bukan. Kitab Wahyu memakai data Wahyu firman Tuhan dari Bilangan 10 ayat 11 sampai 28. Dan persis sama, urutannya sama persis. Yehuda, Ruben, Gad, Asyer, Naftali, Manasye, Simeon, Lewi, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Terus kita tanya, dan itu salahnya apa sih? Oh, sampai dihapus, dimusnahkan oleh Tuhan. Saudara, nanti saudara pelajari baik-baik. Pada tahun 70 Masehi, bertepatan dengan bait Allah itu dihancurkan oleh Tuhan. Saudara, itu menunjukkan bahwa simbol itu sudah selesai. Pada masa pembuangan, 10 bangsa Israel dibuang oleh Tuhan dan dimusnahkan oleh Tuhan. Karena melawan Tuhan. Itu ada sejarahnya semua. Kita nggak pernah dengar kan. Nah, banyak orang sekarang, oh Israel itu nanti ditobatkan Tuhan. Israel yang mana? Israel yang sisa, saya bisa percaya kalau sisa. Tapi yang 12 suku Israel sudah nggak ada. Bilangan aja sudah nggak ada, dannya sudah ganti. Oh ya kan itu tetap 12, Pak. Saudara, itu adalah lambang. 144 dan 12 suku Israel itu lambang. Saudara ngerti maksudnya? Jadi angka 144.000 itu, dan kemudian dikatakan keturunan Israel, 12 suku. Dari mulai disebut Lewi dulu kan, ini disebutkan Yehuda dulu, Yehuda 12.000, terus kemudian Ruben, Gad, dan semuanya 12.000. Saudara, itu adalah bukan literal, itu adalah simbolis. Nah, disinilah kaconya penafsiran tentang 12 suku Israel yang meliteralkan ini menjadi yang historis. Harusnya simbolis, figuratif, tapi dijadikan literal, historis. Ya ini yang 144 ya mereka aja, yang kita bukan. Saksi Yehova mengerti seperti itu dengan apa?
Bahwa kamilah saksi Yehova, yang 144 yang lain nggak enak aja kamu. Nafsir saya sendiri. Oh kami yang kaum reform, kaum puritan itu 144 doktrin yang bagus. Ngawur kamu, tafsiran dari mana? 144.000 adalah lambang, simbol, ada maknanya. Terus suku-suku bangsa Israel 12 suku itu juga simbol, bukan literal. Jadi seluruh tafsiran yang mengatakan ini literal salah semua, saudara. Dan hampir semua tafsiran, buku-buku yang saya lihat banyak itu, hampir semua percaya itu literal. Dan khususnya gereja karismatik Pentakosta dan semua. Dan sayang, ratusan tahun, ribuan tahun mereka nggak mengenal bangsa yang baru didirikan oleh Kristus. The new Israel, the new Jerusalem. Dan itulah Yesus sendiri. Israel yang baru itu siapa? Yesus sendiri. Yakub yang baru siapa? Yesus sendiri. Abraham yang baru siapa? Yesus sendiri. Adam yang baru siapa? Yesus sendiri. Musa yang baru siapa? Yesus sendiri. Dan semua itu melambangkan, menyimpulkan, mewakili referensi daripada Kristus. Taurat menyaksikan dia, Abraham menyaksikan dia, Musa menyaksikan dia, dan semua menyaksikan dia. Terus kamu ketemu dia, ngapain kamu balik lagi ke Musa? Jadi 12 suku Israel, saudara, itu diperbarui di dalam 12 rasul yang dipilih oleh Kristus. Mewakili perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi 12 tambah 12. Berapa? 12 tambah 12, 24. Ya kan 24. 24 tua-tua disebutkan di sana. Nah, saudara, karena mewakili bangsa, saudara, itu akhirnya dilambangkan dengan keturunan. Keturunan itu lambangnya adalah kali, pelipat ganda. Ini semua ada maknanya. Nah, saudara perhatikan, asal usul daripada Dan adalah anak budak namanya Silpa. Saudara, dari kemudian Lea. Ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. 12 suku bukan saklek jasmania dan bisa diganti oleh Tuhan dan dimusnahkan oleh Tuhan yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa dimeteraikan oleh nama Kristus, engkau akan dibangkitkan dan engkau akan mendapatkan satu penebusan, satu pembelaan, yaitu Kristus menjadi pembelamu, penebusmu, yang menghakimi kamu Kristus, yang membela kamu hakimnya sendiri, yang mati bagi kamu hakim itu sendiri, yang akan menjatuhkan hukuman hakim itu sendiri. Penghakiman siapa? Yesus. Penebusnya siapa? Yesus. Yang mati bagimu siapa? Yesus. Yang membela kamu Yesus. Yang menghakimi siapa? Yesus. Yang beri hukuman Yesus. Yesus semua. Dia sendiri hakim, dia sendiri yang menolong kamu, dia sendiri yang menjatuhkan hukuman, dia sendiri yang menerima hukuman. Itu kan? Hukuman mati, hukuman kematian kekal, kematian kedua, kematian kekal. Yang nanggung siapa? Yesus sendiri. Jadi meterai itu artinya apa? Saudara, saudara, ada arti meterai itu adalah satu segel. Meterai itu artinya adalah saudara-saudara dijadikan milik Tuhan. Yang lain bukan. Nah, saudara perhatikan. Banyak orang mengatakan, wah kamu hati-hati ini ya. Elon Musk. Nah, ini saudara. Lagi punya satu program. Otak manusia akan ditanam chips. Oh, semua gereja pada edan. Udah mengatakan, wah ini tafsiran bahwa itu adalah 666. Kenapa? Ditaruh di dahi. Ya pokoknya kepala lah. Gitu. Jadi chipnya itu nanti ditaruh bukan di sini, tapi dimasukkan di sini. Dahi itu sini, saudara. Ini bukan dahi. Ini tengkorak belakang.
Nah, kalau ditaruh di sini pelipis, berarti Alkitab salah semua. Saudara, arti dahi itu bukan dahimu. Dahinya itu literal atau simbolis. Apa, saudara? Simbolis. Bukan dicetokkan di sini, nom, terus kemudian dikasih tato gitu kan. Nom. Ada orang ditato loh, saudara. Aliran setan itu tatonya di sini 66 itu. Banyak orang pakai 66. Jidatnya 66 semua. Google itu 66. Nanti liatin aja. Warna hijau, kuning, apa, merah. Itu kan 6 itu angkanya. 6 3 kali. Oh, itu Google itu setan. Orang itu seneng cocok logi. Wah, pokoknya 6 setan gitu. Saudara, di dalam Alkitab minggu kemarin saya beritahukan bahwa dahi orang-orang yang melawan Tuhan, yang tidak mendapatkan jaminan, itu diberikan tanda sebagai tanda angka 6666. Ya, 666. Bahwa itu adalah tanda angka kepemilikan antikristus. Mereka disetir, mereka dikendalikan, mereka mendapatkan tanda petik jaminan palsu dari iblis. Wah, semua yang berkaitan dahi akan ditanam komputer, setan semuanya. Siapa bilang? Saudara, pada pasal 6 dan pasal 7, orang Kristen pun dikatakan di sini dimeteraikan. Dan di mana dimeteraikannya? Di dahi juga. Kita lihat Yeskel pasal 9 ayat 4. Saudara, kita Wahyu ini hampir seluruh kitab itu berkaitan dengan perjanjian lama. Yeskel 9 ayat 4. Dan firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T, Taf, dalam bahasa Ibrani, huruf ke-22. Ya, dan kromosom manusia juga 22 plus 1 penentu kelamin, Y or Z. X or Y atau Y or Z. X or Y. Kalau Y itu artinya laki-laki, X itu perempuan. Ya. Dan bagaimana dengan Tuhan Yesus yang tanpa laki-laki bisa punya Y? Ya, saudara selidiki sendiri. Nanti suatu hari kita bahas itu. Dan dituliskan huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan kecil yang dilakukan di sana. Ini orang-orang benar tersiksa dengan kondisi dosa manusia, kekejian manusia. Di situ banyak perzinahan, banyak apa itu yang dinamakan hidup yang betul-betul seperti Sodom Gomora. Mereka berteriak. Mereka mengeluh pada Tuhan. Tuhan, kapankah manusia ini berhenti berbuat keji, biadab seperti ini? Dan mereka yang diberi tanda dan dimeteraikan dengan huruf T. Nah, saudara, huruf T itu berkaitan dengan apa? Seluruh hukum Taurat, saudara, semua dimulai dan dengan kata Tav, Torah. Itu T. Huruf Taurat itu huruf pertamanya T. Dan Taurat itu ada artinya semua. Setiap hurufnya ada artinya. Ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-6. Orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang dengan ditandai dengan huruf T, jangan singgung, jangan otak-atik. Itu milik Tuhan. Dan mulai dari tempat kudusku, lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Diberi huruf T. Dan seluruh penduduk. Dan di luar itu, binasakan semuanya. Musnahkan semuanya. Sebenarnya kalau saya dengar gini nih, kadang-kadang ngeri juga saya. Dan kenapa malaikat disuruh berhenti? 4 malaikat berhenti dulu. Berhenti. Kenapa? Kalau kamu habisin semuanya, ini orang percaya habis semua juga. Nggak boleh. Bentar. Nah, malaikat yang lebih tinggi dari 4 malaikat itu, yang khusus bawa materai Allah, nggak disebutkan siapa. Gabriel, nggak tahu kita. Nggak disebutkan. Dan yang lebih kuasa dari 4 itu, yang bawa materai itu, bisa memerintah 4 malaikat yang
hebat yang berada di hadirat Allah loh, saudara. Itu 4 malaikat. Ini ada malaikat yang lebih tinggi lagi. Anggaplah tangan kanan Allah. Jangan. Tunggu dulu. Kenapa? Sebelum kami memeteraikannya. Jadi yang memeteraikan bukan satu orang. Alkitab menyebutkan kami memeteraikan. Dimeteraikan oleh kuasa Tuhan. Dan baru setelah aku meteraikan, hempaskan semuanya. Dan meterai ketujuh dibuka. Sebelum dicurahkan cawan murka Allah. Saudara tahu? Semua penghuni surga berdiam. Surga sunyi sepi. Dan kapankah hal itu? Semua hanya di bumi, di surga juga berdiam, berhikmat, melihat Allah mati. Tidak bisa mati. Allah mau mati. Allah mau menjadi manusia. Dia mau mati. Dan itu mengagumkan. Sesuatu yang luar biasa. Surga pun nggak bisa bersorak. Berdiam. Saking takutnya. Dan itu nama Kristus. Dimeteraikan di dalam nama Kristus, di dalam nama Bapa surga. Setelah ini kita pelajari lebih dalam lagi. Nah, suku Dan. Setelah kita buka Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang 17 ayat kita buka ulangan dulu. Ulangan pasal 29. Jadi datanya aja. Ulangan pasal 29 ayat yang ke-16. Nah, saudara perhatikan. Sebab kamu ini tahu bagaimana kita diam di tanah Mesir dan bagaimana kita berjalan dari tengah-tengah segala bangsa yang negerinya kamu lalui. Sudah diingatkan oleh Tuhan. Dan kamu sudah melihat dewa kejijikan dan berhala mereka, orang-orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Hewi dan semuanya. Saudara, jangan pernah engkau ikut mereka, menyembah Allah mereka dan melakukan berhala, mempersembahkan anakmu dibakar semuanya. Jangan sekali-sekali. Ya, apa yang terdapat pada mereka, yakni kayu, emas, batu, perak yang terdapat pada mereka. Sebab itu janganlah di antara kamu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antara kamu ada akar yang menghancurkan menghasilkan racun atau ibu. Dan ini dilakukan oleh 10 suku bangsa Israel yang dipimpin oleh raja-raja seperti Yoram dan kemudian oleh Ahab. Saudara, mereka lebih kecil dari orang Kanaan. Dan Tuhan sudah peringatkan ini. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, aku masih selamat, aku akan selamat walaupun aku berbuat degil menyembah berhala. Dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang genangan maupun yang kering. Maka Tuhan tidak mau, apa saudara? Saudara perhatikan kalimat ini. Maka Tuhan tidak akan mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu Allah akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia
Dan Tuhan, nah surah inilah kalimat ini, menghapuskan namanya dari kolom. Tuhan bukan hanya menghapus Babilonia, bukan hanya menghapus Mesir, bukan hanya menghapus Asyur, Romawi. Tuhan hapuskan, Tuhan bumi hanguskan. Tapi anaknya sendiri, suku bangsa yang dia kasih, kamu nyembah berhala dan kamu berpaling daripada dan menciptakan Allah yang baru, aku binasakan kamu. Aku musnahkan kamu dan tidak ada namamu lagi di bawah kolong langit. Saudara, mengerikan ya. Dan hanya orang-orang yang diberi huruf T secara otomatis tidak akan melakukan seperti yang Tuhan binasakan, Tuhan musnahkan. Apa jaminannya? Huruf T. Aku tidak akan membuang engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku memeteraikan engkau, aku memiliki engkau. Sebagai Bapa, aku betul-betul mau melindungi engkau. Sebagai anak-anak, aku menjamin engkau. Aku berikan kemurahanku, aku berikan nyawaku sebagai manusia. Aku tanggung dosamu. Dan aku jamin melalui Roh Kudus, aku jamin dan tidak akan engkau menyeleweng, engkau akan bersama dengan aku selamanya. Itulah arti 3 meterai. Melindungi, memiliki, dan mengesahkan. Serta menjamin sampai selamanya. Dan itu tidak diberikan pada suku bangsa Israel secara historis. Di dalam jaminan keturunan Abraham. Tidak ada, saudara. Dan waktu mereka mempertandingkan Yesus dengan Abraham. Kamu siapa? Berani-beraninya kamu mengampuni orang. Berani-beraninya kamu mengatakan kalimat-kalimat yang miliknya Allah itu. Dan mereka mengatakan, Bapak kami. Orang kalau anak kecil kan pamer-pamer bapakku gitu kan. Bapakmu punya apa? Bapakku punya mobil. Innova. Wah, Innova. Nggak berapa, nggak sampai 1 M. Bapakku punya apa? Alphard. Temannya satu mengatakan, bapakku. Jangankan Alphard. Bapakku punya lebih dari itu. Apa bapakmu punya? Punya helikopter. Mobil gini-gini doang. Helikopter di atas. Cepetan helikopter. Yang satunya lagi lebih kaya dari semuanya. Dengan bangga. Kalian itu. Kaya gitu sudah sombong semuanya. Papaku lebih kaya dari kalian semua. Kenapa? Punya pesawat jet. Pesawat tempur. Tembakin kamu mati semua. Terus anak nggak punya apa-apa itu. Ngomong, bapakku. Apa bapakku? Dan dia mengatakan, di antara bapak-bapakmu, bapakku milik bapak-bapakmu. Enggak ada bapakku, bapakmu enggak ada. Bapakku itu kayaknya enggak ketulungan. Siapa bapakmu? Ya bapaknya bapakmu kabeh. Lah ya siapa itu? Bapak surgawi, diam semua. Bangga dia. Apa kita bangga seperti itu? Saudara, kita tuh maunya bangga jasmani. Berkat jasmani. Kita nggak pernah mikir berkat rohani itu apa ya. Investasi rohani itu apa? Investasi. Wah, ini uang diinvestasikan. Kita nggak pernah mikir investasi apa. Investasi kerajaan Allah itu apa? Wah, investasi nih ya. Saya taruh uang saya di sini. Jadi berapa? Wah, jadi 5 kali lipat, 10 kali lipat. Saudara, kan itu mirip dengan talenta. Itu nih. Kalau di bumi aja kamu bisa seperti itu, apalagi di surga. Apa yang kamu dapat? Saudara, berlipat-lipat dan tak terbatas. Kenapa saya katakan demikian? Segenggam roti dan hanya minyak sebotol kecil. Berlimpah-limpah. Bukan cuma 5 kali, 2 kali. Enggak. Berkali-kali enggak habis-habisnya. 5 roti, 2 ketulikan. Prinsip surgawi dengan dunia. Dunia ada batasnya, sekian batas. Tapi surgawi enggak terbatas. Carilah dahulu kerajaan Allah.
dan semuanya akan ditambahkan. Ditambahkan itu artinya apa? Nggak terbatas. Nah, banyak orang tambahkan berapa? Oh, diskon 10%. Bukan. Apa yang ditambahkan Tuhan itu nggak habis-habisnya. Dan sampai hari ini, Matius 6:33 dimengerti secara literal, secara jasmani, secara keuangan. Oh ya, ya 10.000 jadi 100. Sudah bukan ditambahkan itu artinya. Itu terus Tuhan alirkan dan sampai kamu mengerti. Semua adalah berkat dan semua bersumber pada Tuhan. Nah, itulah artinya. Saudara, kita bersyukur hari ini. Kita bisa melihat. Nah, saudara, di dalam Hakim-Hakim pasal 17 tadi, saudara diceritakan tentang suku Dan dan Efraim mengkhianati bangsa Israel. Dan kemudian mereka diberikan peringatan dan mereka melakukan seperti tadi Ulangan 29 yang kita baca. Mereka mendirikan penyembahan berhala dan Tuhan buang mereka. Mereka bersekutu dengan orang-orang yang ada di pembuangan. Saudara, akhirnya mereka dibuang oleh Tuhan. Dan tidak ada ampun. Coba kita lihat di dalam Hosea 4. Hosea pasal 4. Ayat yang ke-17. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala. Biarkanlah dia. Dan Tuhan buang dia. Nah, saudara, kita masuk kepada terakhir. Nah, setelah ini kita masuk ke titik akhir. Kita melihat rahasia 144. 144 terdiri dari apa? 12 kali 12. 12 itu terdiri dari apa? 3 dan 4. 3 artinya apa? 4 artinya apa? Dan 3, 4, 12 dikali 3 kali 4 kali 3 lagi. Ya kan? 3 kali 4 kali itu. Dan itu berganda. Jadi artinya berganda itu apa? Saudara, itu persis sama. Bukan yang lain. Jadi ini simbol, ini aslinya. Ini lambang, ini wujudnya. Ini bayangan, ini orangnya. Jadi 12 itu, terus kemudian dilipatkan menjadi 12, 144. Artinya apa? Saudara, yang dulu menjadi lambang, sekarang terwujud menjadi satu kesatuan dan penciptaan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan penciptaan. Semua yang ada. Arti pencipta adalah semua dari 4 penjuru. Semua 4 penjuru. Itu milik Tuhan yang sempurna. Segitiga simetris. Panjangnya, sudutnya sama semua. Walaupun tidak bisa diukur. Aneh. Saudara, di dalam matematika ada sesuatu yang tidak terukur, namanya infinity. Nggak bisa diangkai berapa. Jadi kalau segitiga gini, persis segitiga. Harusnya kalau itu lurus semua, betul ya? Dibagi 3. 18, 60. Dan waktu itu dibagi segitiga ini, saudara, waktu segitiga itu sisinya sama semua, dia pasti bentuk 180 derajat. Seberapa banyaknya, besarnya, dan kalau kita lihat yang besarnya, segitiga, dikembangkan kecil semua. Jadi dia bentuk berapapun, angkanya berapapun, dia pasti jumlah sudutnya 180. Kesempurnaan angka 3, segitiga, saudara, itu milik Allah. Sampai hari ini, angka 3 itu ajaib di dalam matematika. Jadi menunjukkan adalah pekerjaan Allah semata-mata di dalam penciptaan dan kemudian menghasilkan kebangsaan yang baru. Apa artinya 1000? 1000 per 1000. Berapa? 100.000. 10 kali 10 kali 10, 1000. 1000 per 1000,
ratusan ribu. Nah, apa artinya 10-10 itu? Saudara, itu menunjukkan bahwa genapnya semua apa yang dikatakan diciptakan oleh Tuhan. Mulai kebangsaan, tata, ruang tata waktu, semua itu akan digenapi oleh Tuhan. Dan 10-10-10 menunjukkan berasal dari segala suku-suku bangsa yang sempurna. Dan ini merupakan satu kelengkapan menyeluruh. Jadi 3 kali 4 Israel. 3 kali 4 lagi rasul-rasul mewakili perjanjian baru. Dan kemudian 10, 3 kali. Artinya 3 kali apa? Tuhan yang melipatkan. Tuhan yang menjadikan bangsa-bangsa yang baru. Menjadi bangsa satu di dalam Kristus. Saudara, ini semua bukan seperti orang, oh ini kan kayaknya main primbon. Saudara, ini bukan primbon. Ini Tuhan sendiri ajarkan. Semua apa yang ada, saudara kalau membangun sudut, dan di manakah letak yang paling unik di dalam bait Allah? Yang paling unik di mana? Itu di Maha Kudus. Di ruangan Maha Kudus. Antara panjangnya, lebar, sama. Seperti kudus. Dan waktu saudara lihat di dalam pembagian suku bangsa Israel di tempat yang begitu besar di padang belantara, saudara, mereka dibagi di dalam apa? Di dalam 4 penjuru. Jadi persis seperti salib. Dan saya tanya saudara, apa yang di tengah-tengah itu bangsa Israel ini? Yang di tengah-tengah itu apa? Tabut perjanjian. Dan di bawah tabut perjanjian siapa? Rumahnya hamba Tuhan, Musa. Saudara, ini diatur Tuhan semua, dan itu ada, dan itu merupakan patokan selambang-lambang simbol. Dan kemudian Tuhan waktu mengatakan di dalam perjanjian baru tentang kepala, tentang semuanya, itu sama persis dengan perjanjian lama. Polanya semua sama. Cuman ini perwujudan secara rohani, spiritualnya itu seperti ini. Jadi mulai dari kaki sampai kepala, yang berjalan itu siapa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, mulai dari depan. Tapak berjalan dibuka, Kristus mengatakan, akulah pintu, masuklah. Betul kan? Waktu kita masuk, akulah roti, ada di situ roti. Akulah terang, ada di situ terang. 7 kaki diam. Dan itu semua Kristus semua. Sampai di surga pun sama. Waktu Yohanes melihat Kristus di tengah-tengah tahta itu bercahaya bersama dengan Bapa. Saudara, ini menunjukkan kepada kita betapa sempurnanya Tuhan itu mengatur segala sesuatu. Dan bagi kita sebagai aplikasi, jika kita sudah mendapatkan materai, kita masuk dalam angka 144 itu. Sudah, masihkah kita ragu? Masihkah kita masih berpikir hal-hal yang membuat kita itu jauh dari Tuhan? Nah, itulah yang merupakan tantangan bagi kita. Jaminan Tuhan melebihi daripada segala kelemahan, segala pikiran, segala jalan hidup. Dan Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan tinggalkan engkau. Oh, Tuhan, maaf, aku sering lupa engkau. Iya, aku sekali-sekali tidak akan melupakan engkau. Luar biasa Tuhan kita. Kita hanya tidak terus. Ya, mari kita berdoa. Kita bersyukur. Bapa yang baik, kami hari ini bersyukur mendapatkan pengetahuan yang begitu limpah, indah dan agung. Kekuatan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dan jaminan. Tuhan, kami bersyukur karena 144.000 itu bukan secara literal. Hanya dijaminkan kepada bangsa Israel yang sampai hari ini pun mereka membelakangi engkau. Bahkan sampai akhir zaman pun mereka akan membuat Mesias palsu berada di bait Allah. Sungguh mengerikan. Tapi karena Kristus yang sudah memenangkan,
Maka tidak ada satu pemerintah penguasa yang tidak tunduk kepada Kristus, bahkan anti Kristus pun dalam sekejap akan Tuhan lepaskan dan Tuhan kirim ke dalam hukumannya kekal, masuk dalam kerajaan kegelapan. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang tidak perlu lagi gelisah, kemudian kebingungan atau ketakutan melihat masa depan. Nah, kami tahu anak-anakmu mendapatkan perlindungan secara khusus, sudah mendapatkan baterai yang sakit penyakit, segala kesusahan tidak akan melepaskan kami dari kasih, karena Engkaulah yang mengikat kami dengan darah yang kudus dan memberikan pada kami tubuh kemenangan itu. Pimpin kami dalam perjumpaan kudus hari ini, berikan kami sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut perjamuan ini. Amin. Ya, kita akan masuk perjamuan kudus. Kita akan persiapkan perjamuan kudus. Kita akan menyanyi lagu kasih Allah. Yang berbuka silakan. Apa itu sekalian? Dalam suami dan roh sekarang terbuka di dalam hati. Dalam kau bersuka cita kami jamin kekuatan. Titiklah hati ini. Ada kayak memisahkan persekutuan hari ini bersama dengan apakah itu dosa yang mungkin bagimu adalah sesuatu yang sangat ringan atau mungkin dosa begitu besar yang terdapat dalam hati nurani yang tegak. Mungkin orang lain tahu. Tidak akan dengan segala kebaikan palsu. Ya, lihat tidak. Waktu kita melihat segala kebusukan tidak tidak mungkin berbangun dalam hidup kita. Tidak nikmati mirip dalam landasan hidup mengenai Kristus, baik yang kudus,
dan di dalamnya ada terang ilahi. Unsur itu menyala dalam hidup. Dalam hati, roh Tuhan tidak akan pernah padam. Tiap hari menyala. Mungkin hati itu padam, remang-remang, kegelapan. Maka teranglah pikiran. Bertobatlah, tunduklah pada Tuhan, serahkan semuanya. Tuhan berkata, tidak ada dosa yang tidak ditutupi dengan kasih. Terima kasih Bapak, kami siap untuk menerima perjamuan ini. Yang seperti Kau perintah, bahkan Kristus sendiri yang memberikan kepada kami satu perintah yang sangat istimewa untuk memperingati kemenangannya di atas manusia, kebangkitannya dan kemuliaan yang kekal yang selalu disampaikan. Pada hari ini, kami tidak melihat memandang dari gereja mana engkau datang, bersama siapa engkau bersama-sama datang. Tuhan melihat adakah tanda materai huruf T di dahi. Tapi dahi adalah pikiran seluruh hidup kita yang menjalankan hidup kita. Tuhan berkata, jika engkau menerima materai itu demi nama Kristus, Bapa, Allah di dalam perjanjian yang kekal, yang menjaga semuanya, engkau berhak mengambil itu dan bersuka cita sampai seluruh manusia. Tetapi jika engkau memiliki perkumpulan sampai hari ini masih belum bisa beres, tidak ada ujungnya, dan bergantung pada engkau, Tuhan berkata pada Petrus, ampunilah ujungku. Jika Tuhan tidak mengampuni, jangan. Bukan berbatas kepada kami manusia yang serba berdosa, tetapi pada keadilan Tuhan, kemurahan Tuhan, kami serahkan. Nah, Tuhan yang berhak mengampuni, membalaskan seluruh kejahatan. Ini bersyukur. Jika semua sudah beres, mari kita masuk dalam perjalanan. Pada malam hari itu Tuhan Yesus mengambil perjalanan dan berkata, Bala akan meninggalkan domba-domba dan domba-domba akan tercerai. Mereka semua lari. Aku sudah memenangkannya. Aku menyerahkan seluruh hidupku dan tubuhku akan dipecahkan seperti roti dan roti. Bagi-bagi yang kepada mulut. Inilah penderitaan yang aku tahu, yang tidak mungkin kau akan tahu, karena kau akan masuk dalam hukuman ini. Dan kemudian Yesus mengambil cawan dan berkata kepada murid-murid itu, inilah cawan perjanjian baru. Dan aku berdoa dan pergumulan yang begitu. Aku memohon kepada Bapa dalam seluruh jiwaku, hidupku sebagai manusia, mustahil bisa kita berikan. Tidak mungkin ada satu manusia bisa mungkin. Tapi karena ini ada rancangan kemurahan Bapa, anak taat sampai mati. Dan inilah tanda kematian. Tanda perjanjian yang akan dimeteraikan di dahi. Dimeteraikan dalam hidupmu, dijanjikan. Inilah darah perjanjian. Inilah. Kita ucapkan terlalu besar yang kita terima.
sama-sama. Dalam segala jalan hidup, memasuki jalan yang dalam, yang telah di dalam kebaikan, dalam kesulitan. Ingat, aku sudah mengalahkan. Jangan berpaling kepada yang lain. Pandanglah pada engkau selalu disegarkan, dikuatkan, dan diselamatkan. Kita akan memakan roti ini dengan hati yang beriman, berpengharapan, dengan yakin bahwa kita akan memenangkan pertarungan hidup ini. Ribu-ribu tahun, ribu-ribu tahun, semua dilakukan tanpa izin. Kami mendapatkan baterai TAF, huruf terakhir, mulai dari Alef, Alfa, sampai kepada Omega, sampai pada TAF. Berjalan terus manusia tanpa ada kepastian, menantikan penebusan. Dan di saat itulah Tuhan Yesus berkata, saatnya akan tiba. Domba Allah akan menanggung dosa manusia. Sukacita surgawi akan berdekat kita. Menyambut kemenangan Raja besar setelah menyerahkan nyawanya dan memberikan seluruh hidupnya, mulai dari dihina, dipukul, dicaci cemooh, ditendang, sampai tangan kakinya dipaku di atas kayu salib. Dari kepala sampai lambung ditusuk, dan tidak ada tubuh yang tidak terluka. Dan itulah kami semuanya turut andil dalam melukai engkau Tuhan. Tapi kami bersyukur dengan darah
untuk pendamaian takut suci itu. Damaikan kami, kami ya, sukacita dan kemenangan. Ada kekuatan yang kami terima, yang tidak dapat kami lihat dengan mata kami, tetapi hadirnya Tuhan bersama Roh Kudus menjamin kami dan istilah. Air itu akhirnya menjadi anggur. Darah yang tercurah itu akhirnya ada di depan kami. Dan anggur ini akhirnya menjadi darah yang kudus. Mari kita minum dengan hati yang penuh bersyukur. Mohon beberapa kudus. Kami bersyukur kepadamu, Bapa kami yang baik, karena iman yang Engkau anugerahkan kepada kami dari kebenaran firman-Mu telah menunjukkan Engkau begitu mengasihi kami, Bapa. Awalnya Engkau menciptakan kami begitu baik dan Hawa jatuh dalam dosa, dan kami semua ikut dalam kutukan dosa itu. Tapi Engkau mengingat bagian yang kekal setelah Engkau jadikan sebelumnya ada, bahwa kami ini adalah manusia yang serba segambar dengan anak-Mu itu. Karena itu, karena kasih yang besar itulah Engkau menempatkan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, mati untuk menebus dosa kami, sekali untuk selamanya. Murka Allah sudah diselesaikan dari pengorbanan Kristus di kayu salib. Maut sudah tidak lagi sengatnya. Iblis sudah dikalahkan. Hanya tinggal sengat bisa kebohongannya yang sekarang masih ada di teman-teman dunia. Karena itu biarlah Roh-Mu yang kudus terus memimpin hati dan pikiran kami, memberikan dengan kebenaran firman, sehingga kami dapat membedakan manakah kehendak-Mu Bapa, manakah tipuan iblis. Biarlah hidup kami senantiasa memancarkan kasih-Mu yang kekal. Biarlah hidup kami menyatakan kebaikan dan belas kasihan Allah yang kekal dalam Kristus kepada mereka yang tertinggal. Dimulai dari dalam keluarga kami masing-masing yang belum mengenal Engkau secara benar, maupun mereka yang masih belum mengenal Engkau. Biarlah juga semua orang-orang kami temui dan kami layani sehari-hari dalam hidup kami, kiranya mulut kami ini terbuka untuk menyaksikan kasih Bapa dalam Kristus kepada mereka. Dan juga semua kejadian yang kami alami, kalau jika terjadi, apakah itu sebagai penyakit, penderitaan, atau hubungan yang lain, bagi diri kami pribadi, dan rumah tangga kami pun dalam seluruh kehidupan kami, biarlah kami diarahkan memandang kepada perjanjian yang kekal ya Bapa, bahwa Engkau akan menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau senantiasa menyertai kami kemanapun kami melangkah sampai pada hidup kekal. Berkatilah jemaat-Mu ya Bapa di tempat ini, biarlah hidup kami jadi saksi Kristus yang memuliakan nama di surga. Karena Tuhan Yesus kami bersyukur boleh menerima perjamuan kudus pada siang hari ini. Amin. Selamat berdoa. Silakan berdiri. Kita sungguh bersyukur bahwa di dalam Kristus Allah melimpahkan anugerah demi anugerahnya kepada kita, yang memimpin kita dari iman kepada iman. Kita bersyukur hari ini kita kembali disegarkan, dan untuk meresponinya, mari bersama kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang itu, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dengan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kiranya terang kasih Tuhan bersinar dalam kehidupan kita, dan seluruh hidup kita, perkataan, perbuatan, pikiran, pekerjaan kita menyaksikan tentang Kristus, dan banyak orang boleh melihat kemuliaan Tuhan, memuliakan Dia dan percaya kepada Kristus. Mari kita naikkan pujian, bersinarlah Yesus. Shine, Jesus, shine. Segala pulau dan segala bangsa sekarang mendapatkan satu anugerah. Wajah Tuhan bersinar, dan bukan hanya memandang mereka, memanggil mereka, dan bukan hanya memanggil mereka, menarik mereka, dan memeluk mereka menjadi anak-anak surga. Dan nama Kristuslah yang menjadi taruhan. Jika mereka menolak, jika mereka tidak mendengarkan, dan mereka membelakang Tuhan, maka tidak ada satu jalan keluar bagi manusia. Sungguh inilah yang menjadi satu kegentaran dalam hidup kami, Tuhan. Bermiliar-miliar manusia belum menerima Engkau. Dan orang-orang di sekeliling kami juga beribu-ribu orang. Bahkan mungkin berjuta-juta orang di negara kami yang masih melawan Engkau. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini. Engkau masih menantikan mereka. Kegenapan bangsa-bangsa 144.000 yang dimeteraikan Tuhan masih terbuka. Kami berdoa Tuhan. Biarlah setiap jiwa kami, hati kami, pikiran kami, dan hidup kami ini menjadi terang Tuhan, menjadi saksi, menjadi satu kekuatan yang membuka akan Injil kepada mereka, baik melalui perkataan dan terutama melalui kemurahan hati kasih Tuhan.
yang kami bagikan kepada mereka, dan mereka akan melihat dan mereka menerima benih yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau. Terima kasih Bapa. Jadikan kami saksi. Bukalah hatimu, terimalah sukacita, damai sejahtera, kekuatan kasih yang kekal, yang menggerakkan, yang menarik Engkau datang kepada Kristus, yang memberikan hidupnya, nyawanya, dan menjamin Engkau menjadi miliknya selama-lamanya, dan tidak akan membuang Engkau, tidak akan meninggalkan Engkau selamanya. Dan Roh Kudus akan membimbing dalam setiap jalan hidup, dan Engkau akan bersukacita selalu dalam segala keadaan. Tuhan yang memenangkan pertandingan bagi Engkau. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, diserahkan di sini. Amin. Bapa, terima kasih. Akan mendengarkan waktu. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita menaikkan warta jemaat, saya teringat satu kali karena mama saya masih ke wihara, meskipun sudah mendengarkan Injil, tapi dia masih bergumul. Salah satu kesempatan ketika saya berbicara kepada mama itu adalah karena mama masih merasa eh, agama-agama yang lain pun itu juga dari Tuhan. Kalau tidak, bagaimana bisa ada Al-Quran, ada Tripitaka? Itu dari mana semua? Jadi mama masih merasa sama. Sampai satu kali ketika kami tiba di kitab Yohanes, jadi eh, kami membaca Alkitab bersama-sama di Yohanes tentang Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu saya bilang ke Mama begini, kalau saya tidak percaya kepada si data, itu jadi masalah nggak buat saya? Kata Mama, ya nggak jadi masalah, itu pilihan kamu. Tapi kalau saya nggak percaya kepada Yesus, itu jadi masalah buat saya. Kenapa? Karena Yesus satu-satunya jalan kepada Bapa. Jadi itu yang membedakan Kristus dengan agama-agama yang lain. Kalau saya nggak percaya kepada Muhammad, kepada Siddhartha, itu nggak jadi masalah buat saya. Tapi kalau saya tidak percaya kepada Kristus, anak Allah yang telah datang ke dunia yang menyatakan Allah jalan keselamatan, itu sangat menjadi masalah buat saya. Dan itu Mama terdiam. Mama terdiam dan saya bilang, kita berdoa mah sebelum jadi gimana. Tapi saya percaya yang firman Tuhan yang Mama dengarkan, meskipun sekarang masih dalam pergumulan, kan belum titik nih, masih koma ya, masih jalan terus pengabaran Injilnya. Tapi terus kami semua anak-anak mendoakan. Saya senang karena Mama saya tidak mau ke gereja cuma untuk menyerahkan anak-anak. Jadi kalau Mama masih belum yakin, Mama akan bilang, enggak dulu, nanti Mama mikir juga dulu. Jadi saya tahu, artinya Mama pasti ragu. Gak apa-apa, tapi saya percaya uh, Roh Kudus tidak terbatas kuasanya dan saya terus mendoakan semua boleh percaya kepada Kristus tepat pada waktunya nanti. Nah, Bapak Ibu, begitu juga dengan pembinaan-pembinaan yang diadakan oleh gereja ini itu bukan berhenti pada diri kita, tapi kita diperlengkapi supaya kita bisa bersaksi tentang Kristus. Bagaimana kita bersaksi tentang Kristus kalau kita tidak mengenal Kristus, tapi kesaksiannya aneh-aneh macam-macam ya. Jadi mari sama-sama kita terus, kalau kita punya kerinduan di Kristus, kita juga harus punya kerinduan untuk terus diperlengkapi mengenal kebenaran tentang Dia, supaya kesaksian kita juga persis seperti yang Tuhan inginkan. Pembinaan Doktrin for Life setiap hari Kamis pukul 6:30 malam, dan hari Sabtu pertemuan doa online pukul 7 pagi. Nanti temanya akan dibagikan di WA pada kita semua, tapi kerinduan kami para pengurus adalah kita semua boleh mengikutinya dan bertumbuh, dan kita boleh diubahkan dalam Kristus. Baik, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Oh, ada Pak Amin ya yang ingin bertanya. Baik, silakan. Ya. Jadi karena saya mengadakan ketiga kalinya sama Pak
yang pada pagi dari pasal pertama sampai terakhir. Yang terakhir 12 kali 12 kali 1000. Terus saya kali gerak 12 kali 12 kali 10 pangkat 3. Nanti pangkat 3 1000 itu apa? Ya, jadi 10 itu angka kelengkapan di dalam pemulihan, Pak. Jadi kalau sesuatu yang pulih, selesai, itu 10. Jadi kalau kita lihat angka 10 yang ada di dalam, baik itu secara budaya gitu kan, 10 itu menunjukkan bahwa kegenapan, kelengkapan. 10. Kalau 7 itu angka sempurna dari Tuhan. Jadi Tuhan Yesus 7, saya adalah 7. Kalau 10 itu kelengkapan di dalam arti bahwa penciptaan ini akan lengkap. Dia pakai 1000. Jadi 10, 10, 10. Kenapa 3 kali? Karena itu merupakan, kalau kita lihat, dari kebangsaan, bahasa, dan suku. Nah, itu 3. Ya, itu di Wahyu juga ada. Jadi selalu 3. Saya nggak tahu itu ada di dalam membentuk itu warna juga 3. Unsur 3. Dalam diri Allah juga kan 3. Bapa, Anak, Roh Kudus. Inti diri, inti jati diri pribadi itu 3. Sebenarnya 1. 3 yang 1. Nah, di dalam benda-benda yang kita lihat juga sama. Jadi angka 10 itu sebenarnya menunjukkan angka suku etnis, angka bahasa, sebenarnya suku dan kaum itu sama. Terus kemudian angka juga menunjukkan kepada keluasan. Jadi menyeluruh. Itu 10. Jadi kalau angka sempurna 10, nggak ada 11. Nah gitu. Yang kita pakai kan seperti itu. Jadi sudah akhir. Nah angka 10 dengan huruf meterai T, taf itu sama. Ya aku tuh dimeteraikan itu kan huruf terakhir. Nah kita huruf terakhir kita sebenarnya kan 9 hurufnya kan. Tapi 9 kan penutupnya itu jadi 10 genapnya. Pengampunan juga sama. Pengampunan itu 7 kali 7, genapnya itu harus 10. Kan 49 kan. Ditambah 1. Nah jadi puluhan itu adalah penggenapan. Bagi manusia, bagi restorasi dan semuanya. Di situ. Jadi 3 itu tadi bisa ya. Jadi sudut dari baik itu volume, panjang, lebar, tinggi, itu juga 3 kali 10. Arti daripada 3 di situ. Ya, oke. Terima kasih banyak. Yuk. Oh, nggak ada. Nggak ada. Ya. Jadi itu begitu tidak ada itu pasti tanda mereka. Jadi pasal 7 sampai pasal 14 itu dari 8 semuanya itu semua untuk iblis, Bang, untuk kegelapan. Nah, mulai 14 itu dimeteraikan kembali kan oleh nama Kristus. Nah, 14 15 itu perayaan kemenangan anak-anak Tuhan. Sampai terakhir nanti yang dari wanita yang dihancurkan binatang juga itu. Nah, itu setelah 16 17 itu. Dan terakhir mulai 20 21, nah itu kerajaan kekal. Itu sebenarnya dibagi seperti itu. Per 7 juga. Per 7 nanti rahasianya banyak. Ya, angka 10, 3, 7. Nah, 7 itu yang sering. Kemarin kan 6. Jadi 6 itu kan penguasa, raja, dan semua itu 6. 6 dari kedudukan, perspektif seluruh jabatan, terus kemudian 6 dari meterai, betul ya, 6 dari meterai, kemudian ada lagi 6 yang akan dicurahkan di dalam apa? 6 akan dicurahkan di dalam seluruh, semua sudut, dan tidak ada yang tidak terkena. Seluruh kegenapan dari semua, baik itu sungai, gunung, semua itu, bulan, bintang, itu kena semua. Jadi Tuhan kalau menghukum, dia tidak setengah hati, Pak. Dihabisin semua. Tuhan selalu gitu. Bunuhlah semua bangsa Kanaan. Terus kita, bangsa Israel, aduh sayangnya wanitanya cantik, ini hasilnya bagus, ada emasnya. Nah, itu masalah. Itu yang membuat mereka dibuang Tuhan itu, titik awalnya itu di sana. Karena berkompromi. Sama dengan kita. Kalau bukan Tuhan tolong itu nggak bisa. Ya, oke, terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi ya, Tuhan berkati semua. Ya ini apa? Oh ya, Gracia.
Sampai ketemu ya.